Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Salat berangkai salam kita hadiahkan dan kita perbanyak kepada ruhaniyah pribadi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti atas izin dan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik peserta didik saya yang saya banggakan, mengawali daripada pelajaran kita pada hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini akan mendatangkan ridho dan berkah darinya. Mari kita berdoa. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Baik para peserta didik yang saya banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran pembahasan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir ini diantaranya adalah dengan mempelajari semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, diharapkan di dalam diri para peserta didik dapat menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir dan dapat juga memberikan motivasi kepada para peserta didik untuk lebih bersemangat dan bergiat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik peserta didik sekalian yang saya banggakan, adapun tatkala kita berbicara tentang semangat beribadah, di dalam Al-Quran di banyak ayat Allah banyak menjelaskan kepada kita untuk semangat dalam beribadah di masa kehidupan kita di dunia ini. Di antara ayat Allah yang memberikan penjelasan anjuran tentang beribadah kepadanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Para peserta didik yang saya banggakan, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ketentuan Allah yang menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya. Di samping kita menjalani aktivitas dunia, sesibuk apapun aktivitas dunia kita, sebagai apapun profesi kita, dan siapapun kita, maka Allah menginginkan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya. Nah, kalau dipertanyakan kepada kita, untuk apakah ibadah bagi kita? Jawabannya adalah sebagai bekal sebaik-baik bekal. Bekal kemana? Bekal
tatkala kita nanti sudah berada di alam akhirat. Karena kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan kita di dunia ini ibarat sebagai seorang perantau. Kalau kita mau berhasil di perantauan, maka di perantauan inilah kita harus memperbanyak bekal. Bekal yang diinginkan oleh Allah dari setiap makhluknya, khususnya manusia adalah bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain Allah juga menjelaskan tentang bekal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para peserta didik yang saya banggakan, kemudian kita berbicara tentang hari akhir. Hari akhir adalah merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita percayai. Di mana kalau kita mengartikan hari akhir secara bahasa, hari akhir itu bisa kita artikan sebagai hari penghabisan dan bisa juga disebut dengan hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut dengan istilah hari kiamat, di mana hari inilah terjadi proses penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Siapa yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan balasan surga. Dan siapa yang senantiasa berbuat kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengadili orang tersebut dengan seadil-adilnya, yakni menempatkannya ke dalam neraka jahanam yang penuh dengan azab dan siksaan. Kemudian hari akhir itu dibagi menjadi dua. Menurut Al-Quran, yang pertama, hari akhir itu adalah hari kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat kecil ini maksudnya adalah sebuah peristiwa datangnya kematian dari semua makhluk Tuhan atau makhluk Allah, termasuk kita manusia. Jadi setiap yang bernyawa nanti akan mengalami kematian, dan kematian inilah merupakan kiamat kecil bagi seluruh makhluk Allah. Di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Para peserta didik yang saya banggakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiamat yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro di mana peristiwa ini adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Quran surah At-Ta'wir ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyyirat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa tatkala nanti menjelang datangnya kiamat kubro, Allah akan hancur leburkan alam ini beserta seluruh isi-isinya. Dan disinilah awal mula terjadi kiamat kubro. Nah, anak didikku yang saya banggakan,
serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempelajari tentang periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahapan yaumul ba'ats, yakni sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah kebangkitan. Hari kebangkitan inilah merupakan proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Kemudian setelah dibangkitkan di alam kubur, masuklah kepada yaumul hasr. Yaumul hasr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya seluruh manusia. Setelah berkumpul di padang mahsyar, masuklah kepada tahapan berikutnya, yaitu buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan ataupun kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat. Malaikat Raqib dan Atid sebagai pencatatnya. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia semasa hidupnya di dunia. Kemudian setelah itu masuk kepada Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab dan Mizan ini, pertama Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalannya di hari akhir untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Semua, tidak ada kebohongan di situ, dan semua akan terungkap sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Setelah diungkap semua, masuklah ke dalam periode mizan. Mizan itu adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang akan ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Dan setelah ditimbang, maka masuklah kepada tahapan berikutnya, yaitu sirat. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati sirat tersebut tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, terbentanglah jembatan as-sirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Setelah kita meniti sirat, masuklah kita kepada yaumul jaza. Yaumul jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Kemudian yang ketujuh adalah balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menerima balasan yang setara, yaitu balasan surga. Dan surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya. Dan yang selanjutnya adalah balasan perbuatan buruk dan neraka, yakni balasan perbuatan buruk dan neraka ini ditujukan kepada orang-orang yang selama hidupnya senantiasa menentang dan lalai serta ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini memberikan sebuah inspirasi buat kita agar kita dapat menghayati setiap sendi-sendi kehidupan kita. Yang pertama, kita harus tetap semangat dalam beribadah dengan meyakini bahwasannya adanya hari pembalasan
di mana hari pembalasan itulah ditentukan nasib kita, kemana kita, ke surga atau ke neraka. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan naungan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkan kita ke dalam surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran hari ini yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terkhusus bagi para anak didik kami yang kami banggakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.